Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam rehat siang ini, izinkan The Brondol untuk menjawab sebuah pertanyaan. Malam Pak Pendi, mau tanya nih Pak, apa perbedaan pupuk tunggal dan pupuk majemuk seperti NPK balas dengan video? Kalau menjawab pertanyaan ini mungkin The Brondol agak bingung karena bahwa perbedaan ini segi sudut pandangnya banyak sekali. Kalau dari jenisnya atau misalnya dari pemberiannya, maka kita akan urutkan saja bahwa yang pertama itu kita harus pahamkan dulu, namanya pupuk tunggal adalah pupuk yang hanya mengandung satu unsur hara makro saja. Seperti contoh misalnya kalau pupuk tunggal kelapa sawit, misalnya kaliumnya MOP atau KCl, Mas. Ini juga masih banyak bertanya-tanya MOP atau KCl. Jawabannya MOP sama KCl itu sama, yang itu adalah sebuah pupuk yang mengandung 60% K2O. Baik warnanya merah ataupun putih sama saja, yang penting 60% K2O, nggak ada bedanya. Kemudian yang kedua adalah kita ngomongin nitrogennya. Nitrogennya pakai apa pupuk tunggalnya? Maka kita ngomongin satu urea dengan 46% nitrogen ataupun ZA yang kadarnya adalah 21% nitrogen. Apakah ZA termasuk pupuk tunggal? Pak Pendi jawabannya masuk pupuk tunggal karena walaupun dia mengandung 24% sulfur, tapi sulfur bukan unsur hara makro bagi tanaman kelapa sawit. Kemudian fosfor. Fosfornya sumbernya apa pupuk tunggalnya? Ada TSP 46% P2O5, SP36 36% P2O5, rock fosfat 28% P2O5. Kemudian Mg-nya itu pilihannya banyak. Kayak misalnya dolomit, kalsium, magnesium karbonat yang ada CaO-nya, ada MgO-nya, ada juga kiserit, Mas. Nah ini pupuk tunggal, jenis pupuk tunggal yang bisa dipakai di perkebunan kelapa sawit. Kemudian kalau pupuk majemuk, maka dia umumnya ada dua jenis yang dipakai atau tiga ya, yang untuk tanaman belum menghasilkan itu jenisnya 12, 12, 17, 2 plus trace elemen. Ingat yang harus ada trace elemennya. Kemudian yang yang selanjutnya untuk yang sudah panen maka dianjurkan adalah 13, 8, 27, 4 plus 0,5 boron atau 0,65 boron. Ada juga yang 13, 6, 27, 4 plus 0,5 atau 0,6 boron. Kalau merek dagangnya banyak sekali, ada Mahkota, ada Pak Tani, ada banyak, mungkin tidak bisa di-spill satu-satu persatu. Ini jenisnya. Perbedaan dari jenisnya adalah ini. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah mekanisme pemupukannya. Perbedaan dalam mekanisme pemupukannya. Kalau di dalam urutan tunggal, kalau kita sudah milih, jadi gini, mungkin pada salah fokus dengan tangan saya. Karena memang habis tadi malam asam lambung agak naik, maka biasa parutin kunyit ini termasuk. Jadi sahabat brother sakit yang sering sakit asam lambung, obat yang paling mujarab adalah kunyit yang dicampur madu dengan sedikit, maka akan dingin perutnya. Kita ulangi bahwa ketika sahabat The Brondol semuanya mau memupuk kelapa sawit, maka pilihan pertamanya adalah tentukan mau pakai tunggal atau pakai majemuk. Oke, kalau sudah dipilih tunggal, maka urutannya adalah, kalau menurut guru saya adalah menggunakan sistem odrum, organik dulu. Bagi tanah-tanah mineral yang tidak pernah ada genangan dan sebagainya, maka bisa menggunakan organik dulu untuk merangsang akar dulu. Organik masuk, kemudian dolomit, kemudian rock fosfat, urea, KCl, dan borat. Itu ya gitu, ini yang kita pakai nih. Organik, dolomit, rock fosfat, urea, KCl, dan borat untuk mineral. Untuk gambut, maka organiknya mungkin bisa dihilangkan sedikit. Karena bahwa orang gambut sebenarnya bisa juga menggunakan organik, tapi yang pasti 100% gambut matang atau gambut yang tidak pernah tergenang, maka boleh saja menggunakan organik. Tapi bahwa gambut merupakan tumpukan bahan organik sebenarnya. Organik bukan menjadi prioritas untuk untuk diberikan di gambut, itu tidak. Nah kalau di gambut maka bedanya adalah pada CU-nya, yaitu ada pada mikronya yang dolomit, rock fosfat, urea, KCl, boron, dan CU. Nah ini yang harus diberikan. Kemudian kalau sahabat The Brondol memilih pilihan yang kedua, ini ya tadi yang tunggal. Pilihan yang kedua adalah menggunakan majemuk. Majemuk itu gimana konsep dasarnya? Maka karena penggunaan NPK yang dipilih 13, 8, 27, 4 atau 13, 6, 27, 4 plus 0,5 boron.
yang dikombinasikan dengan dolomit, maka diberikan dolomit dulu, baru sebulan kemudian pakai NPK. Berarti pakai itu tok ya Bapak nih? Iya, setelah dolomit, NPK biasanya ada tambahan boron walaupun hanya sedikit saja. Tapi di atas 6 kilo, boron tidak perlu diberikan lagi karena sudah tercukupi pemenuhan boron dengan menggunakan 0,5. 0,5 boron itu di dalam ke NPK itu sendiri artinya adalah 0,5% boron yang terkandung di dalamnya berdasarkan berat dari pupuk itu sendiri. Sehingga jika di atas 6 kilo maka kita tidak pakai boron, ya nggak apa-apa, mau ditambah setengah dosis juga nggak ada masalah. Kemudian mungkin banyak juga yang bertanya berkaitan dengan pupuk NPK. Bagaimana Pak Pendi kalau pakai NPK Ponska, bagaimana pakai NPK 1616? Kembali lagi sahabat Brondol, kebutuhan dasar kelapa sawit 4 unsur hara mikro harus terpenuhi. Kalium, nitrogen, magnesium, dan fosfat. Ini harus terpenuhi. Kalau menggunakan 16 maka hanya ada N16%, fosfornya P2O5-nya 16% dan K2O-nya adalah 16%. Pertanyaannya magnesiumnya mana? Oh, berarti tambah dolomit. Jadi dan 16 ini sekali lagi sahabat Brunel belum tidak direkomendasikan untuk tanaman kelapa sawit khusus, itu tidak. Karena kalau kita untuk tanaman yang sudah panen 16% dari berat bobot berat dari tanaman kelapa sawit, berat pupuk yang diberikan, maka jumlahnya masih kurang. Masih kurang walaupun kita pakai 6 kilo. Kalau kita bandingkan 27%, kalau 13,8 27%, 27,4 maka 27% K2O yang dikalikan berat pupuknya dibandingkan 16% dari berat pupuk yang kita berikan. Ini yang harus kita pahami dulu. Kemudian sahabat Brol semuanya, kalau pakai Ponska tambah lagi, Ponska terbaru 15, 10, 12 itu. Ini kaliumnya, kelemahannya ada di kaliumnya yang hanya 12%, maka kita harus menambahkan 1 kilogram Ponska, maka diperlu ditambah penambahan KCl 1/4 kilo. Jadi misalnya Ponskanya 5 kilo berarti ya 5 kali 250 gram, maka 1 kilo 1,25 kilogram KCl wajib ditambahkan. Yang lain bagaimana? Dolomitnya perlu ditambahkan juga. Karena balik lagi, yang kalau sahabat Brol pemula yang pengen belajar kelapa sawit, maka ada 4 yang harus terpenuhi ini. Kalium, nitrogen, magnesium, fosfor. Kalau sudah terpenuhi maka ya semuanya baik-baik saja. Baru belajar level selanjutnya yaitu adalah dosisnya. Kembali lagi, mungkin kalau ngomong dosis berapa sangat tergantung umurnya. Bagi sahabat Brunel yang belum punya dosis ya WA saja. Dan sekali lagi sahabat Brunel yang belum punya WA, yang belum WA untuk meminta tampil, WA saja nggak apa-apa kepada saya. Kalau nggak dibalas-balas Pak Pendi, WA lagi, nggak balas WA lagi, karena memang WA-nya numpuk tuh Brondol. Jadi harap maklum. Kemudian bicara tentang NPK, ini juga perbedaan. Mesti akan ada juga yang bertanya, apa sih kelebihan dan kelemahannya pakai NPK dan kalau tunggal? Kalau tunggal kita tuh bisa mengaturnya, Mas. Misalnya kalau seandainya kita menggunakan pupuk tunggal, mau menambahkan kok udah mulai oren, mungkin kurang kaliumnya atau KCl-nya kurang, tambahi kaliumnya, hanya 1 unsur hara yang ditambahkan, maka kita tidak perlu menambahkan yang lain. Spesifik bagi gejala defisiensi unsur hara tertentu. Tapi kalau kita pakai NPK, kelemahannya satunya, kalau kita mau sudah kurang nitrogen, ya tetap harus ditambah, ada unsur lagi yang menambahi di dalamnya. Ini yang menjadi masalah di dalam penggunaan NPK. Jadi yang menjadi rumit bagi petani itu adalah mencampur-campur tanpa memahami unsur hara yang terkandungnya berapa. Ini. Jadi misalnya saya sudah pakai NPK 2 kilo Pak Pendi. Kemudian pakai urea 2 kilo, kemudian KCl 2 kilo. Pernah nggak kita hitung berapa nitrogen yang masuk ke dalam tanah kita? Ini yang harus kita pahami nih, supaya jangan sampai double nitrogen diberikan, double kalium yang diberikan. Udah nguras dompet kok produksinya nggak maksimum ya. Oh ternyata magnesiumnya nggak ada nih misalnya. Ini juga menjadi masalah karena magnesium merupakan unsur hara ketiga terbanyak yang diserap oleh tanaman kelapa sawit yang digunakan sebagai penyusun klorofil tanaman kelapa sawit. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di siang hari yang berbahagia ini. Perbedaannya banyak sekali Mas, kalau kita jelaskan mungkin 3 hari 3 malam nggak selesai. Semoga kita sehat selalu dan salam planter Indonesia.